Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Utami, mahasiswi S1 Perbankan Syariah dari tim 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih muamalah. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar fikih muamalah dan bermuamalah. Agar bermuamalah tidak keluar dari jalur atau rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat, maka ulama telah menetapkan prinsip-prinsip dasar bermuamalah. Prinsipnya ada 8. Yang pertama, hukum dasar muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezoliman, terjerumus ke praktik riba, gharar, maisir, dan lain sebagainya. Prinsip kedua, hukum dasar syarat-syarat dalam bermuamalah adalah halal. Umat Islam diberi kesempatan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Syarat ketiga, larangan berbuat zolim. Yang keempat, larangan berbuat penipuan atau horor. Yang kelima, larangan riba. Yang keenam, larangan maisir. Yang ketujuh, kejujuran dan dapat dipercaya. Kedelapan, saat al-zuriyat. Selanjutnya, konsep harta. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Jenis harta yang pertama, harta mutaqawim dan khairu mutaqawim. Harta mutaqawim adalah semua harta, baik jenisnya, cara perolehannya, dan penggunaannya. Khair mutaqawim adalah harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara perolehannya, dan penggunaannya. Selanjutnya, harta misli dan harta malkini. Harta misli adalah harta yang jenisnya diperoleh di pasaran, sedangkan harta kini adalah harta yang jenisnya tidak diperoleh di pasaran. Selanjutnya, ada harta istihlak dan harta istimal. Istihlak adalah harta yang dibagi menjadi dua, yaitu hakiki dan hukuki. Sedangkan harta istimal adalah harta yang digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Selanjutnya, harta mankul dan khair mankul. Mankul adalah harta yang bergerak, sedangkan khair mankul adalah harta yang tidak bergerak. Harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta berbentuk benda, sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Selanjutnya ada harta mal al-ain dan mal al-nafi'. Harta mal al-ain adalah bentuk yang memiliki nilai dan berwujud, sedangkan mal al-nafi'i adalah tidak berwujud dan tidak disimpan. Yang ketujuh ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Mamluk adalah harta yang dimiliki pribadi atau perkongsian. Mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik orang. Mahjur adalah seseorang yang tidak boleh dimiliki sendiri. Yang kedelapan ada harta yang dapat dibagi dan tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi seperti beras, tepung, roti, dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang tidak boleh dibagi seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada harta pokok dan hasil. Yang kesepuluh ada harta khas dan harta ain. Selanjutnya konsep akad. Akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul. Rukun akad itu sendiri ada 3. Yang pertama, 2 orang yang bertransaksi. Yang kedua, sikhot. Yang ketiga, makub alaih atau harta. Syarat dari akad yang pertama, orang berakal, baligh, dan mumayyiz. Yang kedua, barang halal dapat dimanfaatkan milik sendiri. Yang ketiga, sikhot dilakukan dalam satu majelis. Ijab dan qabul diucapkan secara bersambungan. Yang keempat, bukan hal yang dilarang oleh syariah. Selanjutnya macam-macam akad. Yang pertama,
keterkaitan harta, yaitu maliyah dan khairu maliyah. Yang kedua, konsekuensi, yaitu al-azim dan al-jaiz. Yang ketiga, hak pilih. Yang keempat, tujuan, ada tabaru dan muawadat. Yang kelima, sah dan tidaknya. Yang keenam, adanya qard. Yang ketujuh, terlaksananya akad. Yang kedelapan, batas waktu, yaitu muakad dan akad yang tidak boleh dibatasi waktu. Selanjutnya, hiyar. Hiyar adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bertransaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Macam-macam hiyar itu ada 3, yaitu hiyar majelis, hiyar syarat, dan hiyar aben. Berakhirnya akad dalam hiyar ini, yang pertama karena fasak atau pembatalan. Yang kedua karena masa berlaku akad. Yang ketiga karena kematian. Yang keempat tidak adanya izin dalam akad mauquf. Selanjutnya, akad dalam industri perbankan. Dalam penghimpunan ada beberapa, yaitu wadiah dan mudorobah. Wadiah adalah akad tabaru atau tolong-menolong, saling membantu. Wadiah ini dibagi menjadi 2, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah amanah. Kemudian mudorobah. Sedangkan dalam pembiayaan ada beberapa akad. Akad jual beli. Dalam akad jual beli ini ada salam, istisna, dan murabahah. Dalam bagi hasil ada akad mudorobah dan musyarakah. Dalam akad sewa menyewa ada ijaroh dan IMBT, kemudian qard. Selanjutnya, dalam jasa ada wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahan. Selanjutnya ada konsep riba. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli dan utang piutang. Riba ini merujuk pada uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Macam-macam riba ada 2, yaitu riba jual beli dan riba utang piutang. Riba jual beli ada riba fadl dan riba nasiah. Sedangkan riba hutang piutang ada riba jahiliyah dan qard. Bunga bank. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan dari persentase jumlah simpanan atau pinjaman. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.